Baik, selamat pagi Pak Ubay, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kelas keuangan syariah 2022, akan mempresentasikan tugas besar kelompok kami mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tabungan emas di Pegadaian Syariah. Sebelumnya, ini adalah kata kelompok kami. Saya sendiri, Fania Fatrohma, NRP 046, dan teman saya, Radini Vindi, NRP 036. Untuk outline-nya adalah sebagai berikut. Untuk latar belakangnya, kegiatan investasi menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang diminati oleh masyarakat dan salah satunya adalah investasi emas. Di sini kegiatan ini dibuktikan berdasarkan survei kata data yang dilakukan pada tahun 2021, di mana 46 responden melakukan investasi emas, kemudian diikuti dengan investasi reksadana sebesar 32% dan deposito bank sebesar 30%. Karena hal ini juga, Pegadaian Syariah mengembangkan produk tabungan emas untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi dengan emas, tetapi dengan modal terbatas. Akan tetapi, sebagai umat Islam, terdapat beberapa hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi sehingga kegiatan berinvestasi pun tidak bisa dilakukan secara bebas. Di dalam hukum Islam pula, terdapat hukum dan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan karena emas ini tergolong pada barang ribawi, sehingga pertukaran antara barang-barang ribawi ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur pada syariah. Di sisi lain, produk tabungan emas pada Pegadaian memungkinkan nasabah untuk tidak langsung menerima emas setelah akad jual beli, melainkan dititipkan terlebih dahulu kepada pihak Pegadaian. Bahkan penitipan ini bukan berupa produk emas yang dititipkan, melainkan dikonversi dalam bentuk saldo yang setara dengan nilai emas pada saat pembelian, sehingga terdapat inkonsistensi antara rukun-rukun yang telah ditetapkan dengan hukum Islam dengan keterbaruan para ulama, sehingga perlu adanya tinjauan kembali terhadap produk tabungan emas ini. Untuk perumusan masalahnya, di sini yang pertama, bagaimana prosedur dan mekanisme tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah, lalu apakah prosedur dan mekanisme tabungan emas yang ada pada Pegadaian Syariah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, sehingga untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui prosedur dan mekanisme tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah, dan juga untuk mengetahui apakah prosedur dan mekanisme tabungan emas yang ada tersebut sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Yang pertama, hasil tinjauan dapat menjadi referensi sumber pengetahuan hingga acuan bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari secara mendalam praktik fikih muamalah. Kemudian hasil tinjauan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait tabungan emas dari perspektif hukum Islam, serta hasil tinjauan dapat melengkapi kajian terkait tabungan emas dari perspektif hukum Islam. Di sini untuk tabungan emas sendiri merupakan layanan jual beli emas batangan 24 karat, akan tetapi penjualannya ini tidak serta-merta dalam bentuk emas batangan yang besar, akan tetapi pembeliannya bisa dilakukan mulai nominal uang yang kecil, sehingga skemanya ini mirip dengan sistem tabungan. Dan nasabah juga dapat menyetor sejumlah uang untuk dikonversikan menjadi emas 24 karat tersebut. Untuk mekanisme tabungan emasnya sendiri, yang pertama nasabah bisa melakukan setoran tunai atau top up untuk membeli emas melalui aplikasi Pegadaian, kantor Pegadaian, ATM, atau agen Pegadaian. Dan kemudian setiap nasabah ini melakukan transaksi atau setoran tunai, sehingga saldo yang mereka miliki akan bertambah. Dan nasabah dapat memulai menabung emas dari berat 0,01 gram. Kemudian nasabah melakukan transaksi atau setoran tunai, maka saldo emas pada rekening akan memulai dari 0,01 gram, dan untuk transaksi cetak emas dapat dilakukan pada kantor cabang emas saat nasabah membuka rekening tabungan emas dengan jumlah minimal adalah 1 gram. Untuk keunggulan tabungan emas sendiri, yang pertama yakni layanan tabungan emas ini mudah diakses karena dapat diakses melalui Pegadaian baik secara offline maupun melalui agen maupun melalui aplikasi Pegadaian maupun marketplace.
Untuk harga jualnya sendiri dan buyback emas juga berada pada harga yang kompetitif, dengan karatasenya juga terjamin pada 24 karat. Pembelian tabungan emas ini juga bisa dilakukan mulai dari jumlah yang kecil, yakni 0,01 gram, dan order cetak emas dapat dimulai dari 1 gram. Untuk biaya pengelolaan dan administrasi sendiri juga rendah, dan tabungan emas ini dikelola oleh pihak profesional dan transparan, yakni Pegadaian Syariah. Akan tetapi, tabungan emas juga memiliki beberapa kelemahan, di mana saldo emas tidak dapat langsung dikonversi menjadi emas batangan dalam negeri, tapi dapat jeda waktu beberapa hari, karena perlu adanya pemesanan. Lalu yang kedua, adanya biaya tambahan yang dikenakan pada nasabah ketika hendak mencetak emas. Lalu yang terakhir, pembelian atau buyback emas dapat lebih rendah daripada harga yang seharusnya. Untuk skema tabungan emas sendiri, di sini terbagi menjadi dua bagian, yakni penyimpanan dan pengambilan tabungan fisik tabungan emas. Nah, untuk penyimpanan dan pengambilan tabungan emas sendiri, di sini nasabah datang ke Pegadaian lalu melakukan pembukaan dan pembuatan rekening tabungan emas yang bisa dilakukan secara online maupun offline. Lalu Pegadaian akan memberikan buku rekening tabungan emas milik nasabah. Dengan demikian, nasabah bisa melakukan transaksi beli emas dengan Pegadaian disertai akad jual beli dan akad penitipan barang. Namun penitipan tersebut tidak berupa fisik emas, namun saldo nasabah yang dikonversi ke harga emas saat nasabah melakukan transaksi pembelian emas. Nasabah yang melakukan transaksi jual beli emas dengan cara meminta pencairan hasil transaksi jual emas ke dalam uang tunai kepada Pegadaian, dan Pegadaian akan menyerahkan uang hasil jual emas tersebut pada nasabah dengan jumlah uang yang disesuaikan dengan harga jual emas saat transaksi tersebut dilakukan. Selain dalam bentuk uang, nasabah juga dapat meminta ke Pegadaian untuk meminta pencairan dalam bentuk emas batang, dan nasabah akan dikenakan biaya cetak emas. Pegadaian akan melakukan akad jual beli emas batang, dalam hal ini emas pesanan nasabah kepada supplier atau pemasok yang dipilih oleh Pegadaian, dan supplier memberikan emas batang pesanan tersebut kepada Pegadaian. Dari sini Pegadaian yang akan memberikan emas batangan tersebut kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan antara Pegadaian dengan nasabah. Lalu untuk skema pencetakan atau pengambilan fisiknya, di sini yang pertama, nasabah terlebih dahulu melakukan transaksi jual beli dan melaksanakan akad jual beli dengan pihak Pegadaian. Kemudian Pegadaian mengeluarkan bukti pembelian dan kepemilikan emas oleh nasabah terkait tabungan emas dalam bentuk buku tabungan. Dalam hal ini, akad yang terjadi adalah akad wadiah atau akad penitipan barang, karena emas tidak diambil langsung oleh nasabah, dan nasabah juga menitipkan emas kepada pihak Pegadaian, namun dalam bentuk saldo jumlah harga beli emas saat dilakukannya transaksi. Kemudian, pihak Pegadaian melakukan akad jual beli emas kepada pihak ketiga, dalam hal ini supplier atau pemasok emas. Namun, Pegadaian akan membeli emas dalam bentuk batangan kepada pihak supplier atau pemasok ini jika terdapat nasabah yang ingin mencairkan saldo tabungan emas tersebut ke dalam bentuk emas batangan saja. Apabila sudah terjadi perjanjian dengan supplier sebagai pihak ketiga akan mengirimkan emas batangan tersebut kepada Pegadaian sesuai pesanan, dan kemudian Pegadaian yang akan menyampaikan atau memberikan emas batangan tersebut kepada nasabah sesuai kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan Pegadaian. Lalu selanjutnya ada riba, di mana riba merupakan tambahan atau kelebihan di suatu perkara yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan di dalam jual beli menukar barang tanpa adanya imbalan dalam perjanjian jual beli atau transaksi. Ini kelompok riba dikelompokkan menjadi dua macam, yakni riba utang piutang dan riba jual beli. Untuk utang piutang sendiri dibagi lagi menjadi dua, yakni riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard merupakan kelebihan yang dipersyaratkan kepada pemberi utang atas pengembalian pokok utangnya. Untuk riba jahiliyah merupakan riba yang dikenakan kepada orang yang berutang karena adanya kelebihan jangka waktu dari yang sudah disetujui sebelumnya.
Lalu untuk riba jual beli di sini dibagi menjadi tiga, ada riba fadl, riba yat, dan riba nasa. Di mana riba fadl ini terjadi akibat adanya transaksi barang-barang ribawi dengan jumlah yang berbeda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lalu ada riba yat yang terjadi akibat barang ribawi yang ditransaksikan ini mengakhirkan penerimaan dari salah satu barang tersebut atau alat tukar dan tidak menyebutkan masanya. Dengan untuk riba nasa, itu terdapat tambahan atau kelebihan dalam transaksi jual beli atau tukar menukar barang akibat jangka waktu tertentu atau adanya jeda dalam pembayaran. Sedangkan barang ribawi sendiri merupakan barang-barang yang dapat menimbulkan terjadinya riba apabila terdapat kelebihan dalam salah satu pertukaran atau jual beli. Dan barang ribawi ini juga dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni alat tukar yang berisi emas dan perak maupun bentuk-bentuk lain dari emas dan perak termasuk uang sebagai media alat tukar saat ini, dan juga bahan pokok yang terdiri dari 4 macam termasuk garam dan beberapa lainnya. Untuk ketentuan barang ribawi, untuk ketentuan jual beli pada barang ribawi di sini ada 3 macam. Yang pertama, jika jual beli dilakukan pada dua barang ribawi yang memiliki kesamaan kelompok dan kesamaan jenis, maka persyaratannya yaitu harus setara baik dari kualitas maupun kuantitas, dan pembayaran juga harus dilakukan secara tunai, dan juga serah terima barang harus dilakukan secara langsung. Lalu yang kedua, jika jual beli dilakukan pada dua barang ribawi yang memiliki kesamaan kelompok dan berbeda jenis, maka persyaratannya boleh tidak setara, namun pembayaran harus dilakukan secara tunai dan serah terimanya juga harus dilakukan secara langsung. Dan yang ketiga, jika jual beli dilakukan pada dua barang ribawi yang berbeda kelompok dan berbeda jenis, maka persyaratannya pertukaran boleh tidak setara, pembayaran boleh tidak tunai, di mana dapat dicicil atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan serah terimanya juga dianjurkan untuk dilakukan secara langsung. Untuk produk tabungan emas ini sendiri, dasar akadnya ini ada dua macam akad yang disediakan oleh Pegadaian Syariah, yakni yang pertama ada akad murabahah, di mana akad ini merupakan akad yang digunakan ketika menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba, serta akad wadiah atau akad titipan murni dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika orang yang menitipkan hendak menarik kembali barang yang dititipkan. Untuk dalil dan fatwa dalam dalam kegiatan jual beli emas, di sini yang pertama ada hadis tentang jual beli emas yang dikutip dari HR Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Lalu kemudian ada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 juga DSN garing 2010 yang mengatur tentang jual beli emas secara tidak tunai. Untuk kesesuaian dengan akad syariah sendiri, di sini emas merupakan komoditas barang ribawi di mana pedoman dalam jual belinya tersirat di dalam sebuah hadis sebagai berikut. Dan sebagai komoditas ribawi, tentu terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama terkait ilat yang berlaku. Dan beberapa pendapat tersebut, yakni menurut mazhab Hanafi dan Hambali, ilat riba dari barang ribawi yaitu emas dan perak adalah satuan jenis dan beratnya. Namun pendapat yang berbeda dari Hanabila Abdullah Al-Qurti di mana emas wajib diperjualbelikan secara tunai dan langsung diserah terimakan setelah akad jual beli dilakukan. Sehingga akan menjadi haram apabila emas tersebut diperjualbelikan secara cicilan. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, ilat riba dari emas dan perak yaitu alat tukar atau disebut juga mutlak samaniyah dan pengukur nilai harga. Mazhab ini didukung oleh salah satu lembaga fatwa internasional yang juga menyebutkan ilat riba dari emas dan perak yakni mutlak samaniyah. Dan dari kedua pendapat tersebut dan dari mazhab-mazhab dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa emas dan uang termasuk barang ribawi, di mana emas wajib diperjualbelikan secara tunai serta diserah terimakan secara langsung dari penjual kepada pembeli, karena ilat dari barang ribawi atau emas ini adalah dari sisi cara jual beli serta penyerahannya.
Berikutnya itu terkait dengan ketentuan di dalam jual beli komoditas barang ribawi. Jadi dalam hal jual beli komoditas barang ribawi terdapat beberapa debit, yaitu yang pertama, debit pertama untuk semua komoditas yang memiliki kesamaan ilat dan jenis, maka dalam transaksinya tadi itu wajib untuk memiliki kesamaan nilai dan diserah terimakan secara langsung setelah dilakukan akad. Nah, debit yang kedua, komoditas yang memiliki kesamaan ilat namun berbeda jenis, maka di dalam transaksinya tadi itu wajib diserah terimakan secara langsung saat akad. Nah, debit yang ketiga, semua komoditas yang memiliki perbedaan ilat maka di dalam transaksi tidak dipersyaratkan apapun termasuk syarat nilai maupun dalam hal serah terima barang. Kemudian untuk debit keempat, semua transaksi komoditas barang ribawi dengan komoditas non ribawi tidak disyaratkan untuk diserah terimakan langsung maupun pembayaran secara tunai sehingga dibebaskan. Next. Nah, oleh karena itu, uang dan emas tadi itu termasuk ke dalam barang ribawi di mana memiliki kesamaan kelompok namun berbeda dalam jenisnya. Sehingga jika dilakukan transaksi, maka akan mengacu pada debit kedua, di mana dalam melaksanakan jual belinya tadi itu diperbolehkan untuk nilainya tidak setara. Dalam hal ini, harganya tadi itu dapat disesuaikan dengan kondisi terkini yang dikonversikan ke dalam harga emas saat dilakukannya transaksi. Kemudian pembayaran harus dilakukan secara tunai dan langsung setelah akad jual beli tadi itu dilakukan, dan barang juga harus langsung diserah terimakan oleh penjual kepada pembeli di tempat atau kemudian di majelis akad. Nah, apabila kemudian transaksi jual beli emas tadi dilakukan secara menyicil atau mengangsur, maka kemudian dapat berpotensi terjadinya riba nasiah karena terdapat penangguhan atau penundaan di dalam pembayaran, dan ditakutkan juga terdapat perubahan atau fluktuasi dalam nilai barang, terutama dari nilai emas yang berpotensi merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Selain itu, penundaan serah terima barang ini dalam hal ini emas dapat menimbulkan ribayat karena terdapat penundaan dalam pembelian barang yakni emas kepada pembeli. Next. Nah, kemudian kesesuaian tabungan emas dengan jual beli emas dalam hukum Islam sendiri. Jadi tabungan emas tadi itu merupakan layanan jual beli emas senilai 24 karat yang dilakukan melalui fasilitas menabung. Dan nasabah dapat membeli emas secara bertahap sesuai dengan kemampuan dana yang dimiliki. Kemudian dananya tadi itu akan dikonversikan ke dalam saldo emas. Dan emas tersebut dapat diambil sewaktu-waktu dengan persyaratan minimal tabungan emas senilai 1 gram. Dan apabila nasabah tidak memiliki cukup dana, maka cukup menabung mulai dari 100.000 dan dilakukan transaksi pembelian emas sesuai dengan harga beli yang berlaku saat transaksi tadi itu berlangsung. Nah, dari ilustrasi di atas terkait dengan tabungan emas, maka terdapat gram minimal apabila nasabah ingin mengonversi tabungan emas yang dimiliki ke dalam bentuk emas fisik, yaitu minimalnya adalah 1 gram. Artinya, ketika nasabah tadi itu memiliki saldo kurang dari 1 gram, maka pegadaian ini tidak dapat menyerahkan emasnya dalam bentuk fisik kepada nasabah. Dan hal ini tentu dapat diartikan bahwa pegadaian tidak memenuhi rukun dari akad jual beli atau murabah sendiri, di mana perlu adanya ketersediaan barang atau jasa yang diperdagangkan, dan juga menyalahi dari perdagangan dari emas sendiri, di mana artinya pada saat perdagangan tadi itu sebenarnya pegadaian tadi itu tidak memiliki fisik emasnya untuk dapat langsung diserahkan kepada nasabah. Next. Nah, berikutnya, apabila kemudian nasabah menabung tabungan emas dengan saldo awal yang jika dikonversi ke dalam saldo emas tidak mencapai 1 gram, kemudian pada waktu yang berbeda menabung kembali hingga saldo emas mencapai 1 gram, dan kemudian 1 gramnya tadi itu akan dikonversikan ke dalam emas fisik, dapat dinyatakan bahwa emas tersebut dibeli pada harga yang berbeda-beda, sesuai dengan pembelian yang berkala tadi itu. Nah, hal ini tentu dapat menimbulkan asa karena dapat diartikan bahwa emas fisik senilai 1 gram tersebut dibeli dengan cara mencicil karena terdapat perbedaan nilai dalam setiap pembelian gram emasnya. Padahal di dalam jual beli emas, transaksi ini harus dilakukan secara tunai, di mana pembayarannya tadi tidak boleh diangsur atau dicicil. Dan hal ini juga dapat berpotensi merugikan kedua belah pihak, baik pegadaian maupun nasabah tabungan emasnya itu sendiri. Kemudian next. Nah, nasabah yang ingin membeli emas batangan sebesar 5 gram, maka kemudian pegadaian wajib hukumnya untuk menyediakan emas batangan 5 gram. Dan pada saat itu juga nasabah juga harus menyediakan dana yang cukup untuk membeli emas seberat 5 gram yang disesuaikan dengan harga transaksi atau kemudian harga belinya. Nah, jika nasabah tidak memiliki dana, maka emas 5 gram itu tidak boleh dibeli dengan cara dicicil. Tapi kemudian fatwa DSN MUI mengeluarkan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 77 DSN MUI 6/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang menyatakan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai melalui jual beli biasa atau jual beli murabah hukumnya mubah jaiz selama emas tidak menjadi alat tukar yang aslinya tak uang. Dan ada beberapa batasan dan ketentuan, yaitu yang pertama, harga jual atau sama tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kemudian yang kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan atau rahim, dan emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam poin sebelumnya tidak boleh dijual. Next.
Nah, artinya fatwa MUI tersebut kemudian juga merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah yang memperbolehkan jual beli emas atau perhiasan dengan dinar meskipun jumlah keduanya tidak setara dan memperbolehkan pola pembayarannya tadi itu untuk dilakukan secara tidak tunai. Nah, karena pendapat ini tadi itu menganggap bahwa emas tadi adalah perhiasan bukan suatu mata uang, sehingga emas perhiasan tersebut merupakan atau memiliki anggapan bahwa emas tadi itu barang dagangan biasa, jadi bukan merupakan jenis barang ribawi yang kemudian akhirnya dalam transaksinya diberi kebebasan untuk kemudian dapat dilakukan secara tunai, dilakukan secara tidak tunai, baik kemudian melakukan mengangsur, kredit, dan tidak setara dari segi kuantitas. Next. Nah, kemudian pendapat Ibnu Qayyim sendiri, penjelasan lebih lanjut oleh Ibnu Qayyim terkait emas atau perak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui angsuran atau cicilan tadi itu, karena dalam proses pembuatannya tadi itu dinilai mengubah emas menjadi barang dan dianggap bukan lagi sebagai jenis harga atau uang. Nah, sehingga emas perhiasan tersebut tadi itu tidak dinilai wajib untuk dizakati maupun diberlakukan seperti barang ribawi. Sehingga proses pembuatan emas ini tadi itu menjadi perhiasan dianggap melanggar tujuan awal emas yang kemudian difungsikan sebagai harga atau uang. Dan tujuannya tadi itu menjadi berubah yang menjadi perniagaan atau perdagangan, sehingga dalam hal ini jual beli emas dianggap menjadi transaksi barang non ribawi yang kemudian tidak memiliki ketentuan wajib penyerahan secara langsung maupun pembayaran secara tunai. Nah, tapi pendapat Ibnu Qayyim tadi itu terdapat perbedaan dengan pernyataan Ibnu Qayyim terkait jual beli emas. Dalam hal ini, meskipun kemudian terdapat unsur manusia, baik itu kemudian buatan, sentuhan maupun campur tangan dalam emas tersebut, seperti perubahan bentuk, maka kemudian tidak dapat menghilangkan sifat riba dalam emas itu sendiri. Artinya, sehingga transaksi jual beli emas tadi itu tidak boleh dilakukan secara mencicil maupun mengangsur. Dan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, di mana emas tadi itu masih menjadi alat tukar, telah terdapat campur tangan manusia di dalam emas itu seperti adanya bentuk gambar, ukiran, dan lain-lain, tapi kemudian emas tadi itu juga tetap masih dianggap atau masih tergolong barang riba. Next. Nah, kemudian Ibnu Bayyah yang juga merupakan Ketua Majelis Fatwa Eropa menjelaskan bahwa tidak mungkin kemudian ilat mustanbatah, di mana ilat berasal dari ijtihad para ulama, dapat membatalkan hukum yang diilatinya ketika ilatnya tadi itu tidak terdapat pada hukum tersebut. Maksudnya bahwa ilat samaniyah pada emas dan perak, ketika emas dan perak bukan lagi sebagai alat tukar, maka tidak adanya ilat samaniyah pada emas dan perak tadi itu tidak dapat mempengaruhi hukum riba dari emas dan perak tersebut. Karena riba emas dan perak tadi itu dinaskan oleh para nabi sehingga tidak mungkin kemudian dapat dibatalkan oleh ilat mustanbatah. Kemudian Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIV juga menyebutkan bahwa terutama dalam pasal bab al-murabahah lil amil bil syirah nomor 226 menyebutkan bahwa jual beli murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada emas atau perak atau mata uang, sehingga kemudian kedua pendapat ini tadi itu berbeda dengan pendapat atau fatwa DSN MUI terkait dengan jual beli emas yang diperbolehkan secara tidak tunai. Next. Nah, Abdullah bin Sulaiman Al-Mani dan Muhammad Rawskal Ahji juga menyampaikan bahwa emas diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara tidak tunai atau secara cicilan atau mengangsur karena emas dianggap bukan merupakan alat tukar seperti uang. Nah, pendapat tersebut juga dianggap kurang sesuai oleh kami karena emas sendiri saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi oleh masyarakat, di mana masyarakat tadi itu memiliki anggapan atau asumsi bahwa emas tadi itu salah satu instrumen untuk menyimpan dana mereka dan memiliki fungsi yang sama dengan uang sebagai alat tukar, di mana ketika mereka tadi itu melakukan jual beli emas, mereka tadi menganggapnya investasi dan berharap bahwa nilainya tadi itu akan tumbuh di masa depan. Next. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa emas sendiri tadi itu masih tergolong barang ribawi, sehingga dalam transaksinya tadi itu harus dilakukan secara tunai dan penyerahan barangnya tadi juga tidak boleh ditunda, sehingga kemudian dianggap di sini bahwa transaksi tabungan emas tadi itu masih termasuk transaksi barang ribawi karena dari Pegadaian Emas sendiri tadi itu tidak bisa menyediakan emasnya secara langsung ketika nasabah ingin mengambil, terutama jika saldonya tadi kurang dari 1 gram, kemudian pada saat konversi, jika kemudian dikonversikan 1 gram, jika pembeliannya tidak langsung 1 gram, artinya bertahap, maka pembeliannya tadi atau emas tadi itu memiliki harga beli yang berbeda-beda sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dan hal ini dapat diartikan bahwa emas tersebut dibeli dengan harga cicilan. Nah, kemudian ada berbagai perspektif ke depan, yaitu ada beberapa rekomendasi dan saran dari kami. Rekomendasinya adalah masyarakat dapat membuka tabungan secara khusus. Jadi tabungan tersebut memang peruntukannya untuk membeli emas, tapi kemudian saldo tersebut tidak dikonversikan ke dalam emas atau melakukan cicilan emas. Jadi tabungan itu semata-mata seperti tabungan biasa yang kemudian dapat diambil sewaktu-waktu ketika nasabah tadi itu ingin membelikan emas. Jadi bukan merupakan tabungan emas. Kemudian yang kedua, masyarakat juga direkomendasikan untuk membeli langsung produk emas ke fasilitas jual beli emas. Saat masyarakat membeli emas secara langsung, maka mereka dapat melakukan penyerahan secara langsung dan pembayaran secara tunai sehingga
terhindar dari riba. Kemudian sarannya, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam. Kemudian perlunya juga penggunaan pandangan konsumen dalam pemilihan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah penelitian ini, sehingga dapat mengkaji dua sudut pandang, yakni penyedia dan juga pengguna layanan tersebut. Next. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.